Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Puja Rosandi. Dan gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara macam bahaya. Nah, di pembahasan pada video kali ini, karena banyak juga yang bertanya masalah gimana sih cara pembagian atau pembagian order di sistem Gojek ini. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang gimana cara Gojek ini membagi orderan. Nah, ini kalau di video kali ini adalah bukan dari sudut pandang gua ya. Ini murni dari PT Gojek sendiri. Jadi jika kalian masih bingung ataupun gimana sih cara sistem Gojek ini membagi orderan kepada rekan-rekan drivernya, simak sampai akhir videonya supaya kalian tidak gagal paham, dan semoga aja di video kali ini bisa bermanfaat bagi abang-abang semua dan bisa mungkin menambah penghasilannya melalui orderan yang makin banyak ke akunnya. Yang pertama, cara sistem Gojek membagi orderan kepada mitra-mitra drivernya adalah yang paling terpenting adalah yang pertama adalah jumlah orderan yang ada di sekitar kita. Nah, itu yang pertama. Jadi yang perlu kita ketahui atau yang perlu kita lakukan yang pertama adalah mencari tempat spot-spot yang memang banyak, cari spot-spot yang memang banyak orderannya, berbagai macam layanan. Ini dia yang pertama ya. Dan selanjutnya setelah lokasi yang ramai orderan, yang kedua adalah jumlah penyelesaian order kalian. Penolakan order, pengcancelan, dan pengantaran, semua itu menjadi history yang akan diakumulasi selama 2 minggu satu kali. Jadi cancelan kalian, melewati orderan kalian, atau penerimaan order kalian, penyelesaian order kita semua ini bakal dihitung dan diakumulasi 2 minggu sekali. Jadi setelah yang pertama tadi, adalah lokasi yang ramai, yang kedua jumlah penerimaan, penyelesaian, penolakan, pengcancelan, dan lain-lain. Cara sistem Gojek membagi orderan kepada mitra-mitranya. Dan yang ketiga adalah perangkat dan faktor pendukung lainnya seperti koneksi internet, akurasi GPS, memori RAM, HP, dan dompet saldo aplikasi kita. Jadi setelah yang nomor 3 ini adalah perangkat dan faktor pendukungnya. Jadi dompet kita saldonya diusahakan jangan minus, dan HP kita juga minimal RAM-nya di atas 2 GB lah ya. Kalau umpamanya yang 1,5 GB ya bisa juga sih, nggak masalah. Cuman yang penting jangan terlalu banyak beban di HP kita. Contohnya banyak aplikasi, banyak simpanan di galeri gitu kan. Fokusin aja ke aplikasi Gojeknya. Dan yang keempat adalah riwayat penyelesaian order, yaitu jenis layanan, jarak jemput, jarak antar, titik jemput, titik antar, jam online, dan faktor lainnya dari orderan yang Anda terima. Tolak, abaikan, batal, atau selesaikan. Nah, jadi kalau kita contohnya gua ambil kesimpulan gini ya. Jadi penerimaan order kita tuh masuk juga riwayat. Habis itu pengantaran kita. Jadi titik jemput sumpamanya GoRide atau GoFood atau GoSend, titik jemputnya dan titik antarnya itu menjadi histori kita. Jadi kalau jemput di titik A seumpamanya, nah itu jadi histori kita tuh titik A itu. Nah, terus antaranya ke titik B. Nah, titik B itu juga bakal menjadi histori kita, tapi dengan syarat ini harus diselesaikan ordernya dengan baik. Makanya hindari bintang-bintang jelek gitu kan, hindari juga cancelan, takutnya nanti kita history itu malah nggak jadi milik kita gitu. Sedangkan persaingan kan makin ketat. Kalau history kita dikit, persaingan ketat, ya kita bakal dapat ampasnya aja, istilah katanya kan di lapangan itu. Tapi kalau kita historinya banyak gitu kan, penyelesaian order kita baik juga, jadi kita juga berani bersaing atau berani main tengah, berani saingan dengan driver-driver yang banyak gitu kan, karena memang kualitas kinerja penyelesaian order kita tuh bagus. Nah, dari yang keempat tadi, gue buat ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ilustrasinya dari sistem Gojek ini membagi orderannya setelah yang 4 gue sebutin tadi. Jadi gue buat ilustrasi seperti ini. Contohnya, karena gue pemain GoFood ya. Contohnya gue mendapat orderan GoFood di jam 7 pagi. Gue dapat orderan GoFood jam 7 pagi. Restonya contohnya kita ambil aja McD sumpamanya ya. McD kita dapat jam 7 pagi di Gading Serpong. Nah, jadi di McD tadi bisa dapat histori kita. Habis itu jamnya juga jam 7 pagi itu histori orderan kita. Dan kedua juga titik jemputnya dan titik antarnya. Jadi titik antar McD tadi kemana, atau titik customer tadi di mana, itu jadi histori kita. Jam ordernya juga kita dapat, titik jemputnya kita dapat, titik antarnya kita dapat, dan juga per kilonya juga kita dapat. Jadi seumpamanya gua nganter McD tadi dengan jarak 3 kilo. Nah, jadi kalau kalian sering selama 2 minggu mendapatkan 3 kilo, 2 kilo dengan jarak tempuhnya segitu, diakumulasi 2 minggu nanti, ya kemungkinan besar kalau kalian memang bagus penyelesaian dan riwayat kinerjanya, kalian bakal mendapatkan terulang lagi seperti itu. Umpamanya 7 orderan per hari kan bisa dapat 7 orderan ataupun mungkin lebih. Makanya sering abang-abang lihat di luar sana, kalau seandainya abang-abang yang sering narik
argo jauh gitu ya, pasti dia tiap harinya kebanyakan mendapatkan argo jauh. Tapi kalau seandainya dia sering argo dekat, argo pendek, maka dia bakal cepat dapat argo pendek juga. Tapi yang gue sering perhatikan seperti ini, ketika 2 minggu kita argonya pendek, mungkin 2 minggu lagi kita argonya pendek terus kan, karena penilaian kita seperti itu. Tapi banyak juga kadang bisa argo pendek, argo deket. Nah ini harus kita ketahui ya. Nah ini menurut sudut pandang gue ya, kalian perhatiin deh, 2 minggu penilaian kita di sistem Gojek, 2 minggu lagi hasil kita setelah penilaian 2 minggu kemarin ya. Nah makanya kalau seandainya 2 minggu ini kita dapat jarak pendek, kemungkinan besar 2 minggu besoknya kita bakal dapat jarak pendek. Tapi di penilaian selanjutnya nih ya, di penilaian selanjutnya atau sebulan besoknya belum tentu kita dapat jarak pendek lagi. Nah disinilah titik dimana kita bisa akun kita jadi anyep nih, perhatiin. Ketika 2 minggu ya, 2 minggu pertama kita penilaian oleh sistem contohnya ya, 2 minggu penilaian dan 2 minggu hasil penilaian kita gitu kan. Jadi kan 2 minggu tambah 2 minggu kan 1 bulan tuh. Nah nanti di bulan besoknya lagi kemungkinan besar kalau seandainya kita bagus di sini lagi di 2 minggu terakhir ini, di 2 minggu akhir bulan ini, nah kita bakal mendapatkan lagi. Tapi sering terjadi, ini sering terjadi juga di sebulan berikutnya, itu kita mendapatkan kayak mix orderan, atau mungkin abang-abang yang udah akunnya prioritas di suatu layanan GoFood atau GoSend atau apapun itu, tiba-tiba prioritasnya jarak dekat, tiba-tiba bulan besoknya jarak jauh. Nah ini kalau abang-abang udah main cancel atau saring-saring orderan ya yang dikasih oleh sistem, ini bakal ngejeblosin akun kita ke kebapukan yang terdalam. Nah jadi makanya tujuan jangan meng-cancel itu adalah yang ini, takutnya kita salah langkah atau jatuh di waktu yang tidak tepat ini. Meng-cancel, mensaring orderan ketika akun kita lagi bagus, ketika 2 minggu penilaiannya kita bakal drop akunnya. Ada juga kan abang-abang yang saring orderan jojong aja kan tetap gacor, tapi kita nggak tahu kayak mana ke depannya, karena kita nggak 24 jam sama dia kan, kita nggak merhatiin akun dia. Yang kita tahu cuman gacornya, nggak tahu dia jatuhnya kayak mana, nggak tahu ketika dia anyepnya kayak mana. Mungkin yang 3 hari berturut-turut kita lihat gacor walaupun dia tetap saring orderan. Tapi ingat, penilaian selalu ada. 2 minggu sekali sistem tuh bakal nilai terus. Nggak mungkin sistem itu lupa nilai, nggak mungkin. Maka dari itu tujuan tidak meng-cancel itu takutnya akun kita malah jatuh, yang tadinya mau naik malah jatuh. Kebanyakan yang meng-cancel orderan tuh yang biasa jarak, umpamanya jarak deket nih ya, jarak deket, dia senang main jarak deket. Tiba-tiba jarak jauh gitu kan, kendalanya macet di jalan apa nggak mau lah nganternya gitu kan, akhirnya dia cancel orderan. Atau juga sebaliknya, biasa jarak jauh tiba-tiba dapat jarak dekat, mungkin argonya nggak mau lah, terlalu kecil. Biasanya kalau driver sering bawa jarak jauh terus dapat yang jarak dekat itu kayaknya argonya memang kayaknya seperti kecil, padahal sih sama-sama untung lah, mau jarak jauh mau jarak dekat ya insya Allah kita bakal untung. Jadi yang bakal dihitung 2 minggu sekali itu adalah pertama penyelesaian order kita, berupa jam order kita, jam mendapatkan order kita biasanya jam berapa. Makanya kalau mungkin driver-driver yang sering nggak konsisten jamnya, kadang jam pagi, kadangnya jam 10, kadang jam 12, kadang jam 1, kadang jam 2 ngebitnya. Nah itu bakal susah mendapatkan history. Nanti kalau sananya pagi, 2 hari pagi nih, besok minggu depannya siang. Jadi kan yang tadi story pagi tadi sia-sia aja, kayak ngulang dari awal lagi, kayak nyari story siang gitu kan. Makanya tujuan konsisten di sini dalam hal ngebit atau on beat, abis itu perpanjangan jam on beat. Nah ini di sini karena pembagian sistem tadi. Ketika kita sebulan berturut-turut ngebitnya mungkin pagi jam 6, jam 6 selesainya pun jam berapa, di situ bakal secara tidak langsung bakal terbentuk algoritma akun kita. Jadi yang biasanya jam 7 pagi udah orderan, contohnya ya, banyak juga teman-teman juga yang mungkin penglarisnya gampang, penglarisnya jam 7 pagi cepet bener, tiba-tiba siangnya ngedon. Nah di situ juga kan namanya, nah di situ pasti kita pernah ngerasainnya. Maka dari itu kalau kita nganclong jamnya, kadang jam pagi, siang, sore nggak nentu jam on beatnya, maka dari itu nanti kita bisa susah mendapatkan penglaris. Karena ya histori kita terbiasanya pagi, siangnya mungkin lagi down kan gitu kan. Contohnya pagi kita gacor, siang kita ngegantung. Akhirnya entah kenapa kita coba ngebitnya siang ya, pas jam siang tuh pas jam gantung kita kan. Jadi story pagi kita tadi sia-sia aja. Maka dari itu kalau bisa buat abang-abang semua, kalau memang akunnya lagi sakit, lagi memang di bawah, usahain konsisten tuh lebih penting banget untuk saat ini. Apalagi orderan kita nggak tahu lah, ada isu katanya orderan ini makin sepi lah, habis itu mungkin promonya kurang dan segala macam. Kita nggak tahu masalah situ. Yang kita tahu, kita sebagai driver Gojek ini adalah menjalankan yang di lapangan. Di sini kita udah dikasih tahu sistemnya seperti apa, jadi kita tinggal ngelakuin dan melaksanakannya dengan baik aja.
Oke, mungkin sekian video gue pada kali ini dan kita bertemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa bagi abang-abang yang belum subscribe ke channel gue, boleh langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya ketika gue upload video tentang masalah Gojek, kalian tidak ketinggalan update terbaru di channel gue ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.